Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini Haura akan mereview buku Friday is Special, keistimewaan hari Jumat dalam Islam, dan buku Terbang ke Mekah. Kita akan mereview buku ini dulu ya. Friday is Special. Wah, lihat gambarnya lucu-lucu ya. Bagus sekali. Oke, katanya, tahukah kalian sebaik-baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Allah telah memuliakan hari Jumat melebihi hari-hari yang lain. Allah mewajibkan kita untuk beribadah dan beramal soleh setiap hari. Terlebih lagi pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi umat Islam. Pada hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Wah, Masya Allah, keren ya teman-teman. Pada hari Jumat, kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bersolawat di saat sedang bercukur rambut, di kelas, di perjalanan, saat beraktivitas, dan di saat beraktivitas lainnya. Semakin banyak sholawat yang kita ucapkan, semakin besar pahalanya. Sholatullah. Jadi kita sholat Nabi kita tuh. Oh iya, teman-teman, katanya sholat Jumat dapat menghapus dosa-dosa kita. Dosanya sedemikian besar bisa terhapus. Tapi ini untuk laki-laki ya. Sholat Jumat dapat menghapus dosa-dosa kita. Datanglah lebih awal untuk sholat Jumat, karena pahalanya sangat besar. Tahukah kalian? Pahala bagi orang yang datang di waktu pertama untuk sholat Jumat besarnya seperti berkurban dengan seekor unta. Nih, awalnya pahalanya hanya sebesar telur, kemudian sebesar angsa atau bebek ya, sebesar sapi, ini sebesar kambing, kayak sepertinya yang ini sebesar sapi, sampai sebesar unta loh teman-teman. Masya Allah. Kita wajib menyimak khutbah Jumat dan diam saat imam sedang berbicara. Jadi ini ceritanya imam. Setelah sholat Jumat, Allah membolehkan kita untuk kembali bekerja, berdagang, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Jangan pada hari Jumat kita tidak boleh melakukan hal-hal maksiat, tapi itu tidak boleh hanya hari Jumat saja. Hari-hari berikutnya juga boleh, agar pahala kita berlipat. Saat di rumah, perempuan bisa menghafal Al-Quran, menjahit gamis, membuat kue, dan masih banyak lagi. Bagi perempuan tidak wajib untuk ikut sholat Jumat. Perempuan mengerjakan sholat zuhur di rumah. Sholat seorang muslimah di rumah lebih besar pahalanya. Tinggal di rumah bagi seorang muslimah juga merupakan ibadah yang mulia. Jika pada hari Jumat kita memiliki kelapangan rezeki dan waktu, hendaknya kita bersemangat untuk beramal kebaikan, menyenangkan hati ayah dan ibu kita dengan memberi hadiah, menjenguk teman yang sakit, atau memberi makanan ke tetangga. Semua itu adalah amal kebaikan yang dicintai Allah. Contohnya beramal kebaikan dengan memberi ayah dan ibu hadiah, memberikan makanan kepada tetangga, menjenguk teman yang sakit. Itu termasuk amal kebaikan. Yuk kita perbanyak doa pada hari Jumat. Jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah. Kita bisa berdoa di sepanjang hari Jumat, meminta semua keperluan kita, memohon ampunan dan keselamatan
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tahukah kalian, setelah sholat asar hingga matahari terbenam pada hari Jumat adalah salah satu waktu mustajab, waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Berdoalah dengan penuh kesungguhan dan penuh harap kepada Allah untuk kebaikan diri kita, orang tua kita, pemerintah negeri kita, dan seluruh kaum muslimin. Selamat, tunggu ya teman-teman. Jangan ditinggalin dulu. Kita akan mereview satu buku lagi, yaitu buku Terbang ke Mekah. Nah, oh iya teman-teman, ini bukunya sama seperti yang tadi, tapi berbeda judul saja. Aku pernah ingin berselancar ke kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang selalu aku rindukan. Kalian pasti juga rindukan. Kini aku ingin terbang ke kota Mekah bin Zillah. Kota Mekah dan Madinah adalah dua kota yang dicintai oleh Allah, baik Allah atau Rasulnya. Kota Mekah penuh dengan kemuliaan. Di dalamnya terdapat Ka'bah, rumah pertama yang dijadikan tempat peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ka'bah di Masjidil Haram adalah kiblat bagi umat Islam. Jika kita sholat di dalamnya, kita akan mendapat 100.000 kali pahala lebih besar. Pada awalnya, kota Mekah adalah sebuah lembah kosong yang kering dan tandus. Panas ya? Tidak ada air dan tidak ada satu orang pun yang tinggal di lembah ini. Terdapat Bukit Safa, ini Bukit Safa ceritanya, ini Bukit Marwah. Di sana benar-benar kosong, tak berpenghuni. Lembah ini berubah setelah kedatangan Hajar dan bayinya Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat Hajar dan Ismail kehabisan bekal air, Allah yang Maha Kuasa mengeluarkan air Zam-Zam dari dalam tanah. Masya Allah. Setelah kejadian itu, datang sekelompok orang dari Jurhum. Mereka tinggal dan membangun rumah-rumah di sana. Hajar dan Ismail senang atas kedatangan mereka. Keluarnya air Zam-Zam dan banyaknya manusia yang datang adalah buah ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Hajar kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat taat pada perintah Allah dan Hajar sangat yakin akan pertolongan Allah. Kota Mekah berkembang menjadi kota yang sangat ramai. Rezeki begitu berlimpah di kota ini. Kaum muslimin dari berbagai negara datang ke Baitullah di kota Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Insya Allah kita kapan-kapan bisa ke sana ya teman-teman. Waktunya tidak memungkinkan untuk sekarang. Insya Allah tahun depan kita bisa. Oh iya, di kota Mekah kita tidak boleh berburu binatang loh teman-teman. Ranting pohon dan rumputnya tidak boleh dipatahkan dan dicabut dengan sengaja. Jadi kita tidak boleh sengaja membunuh hewan. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Karena apa? Kota Mekah adalah kota yang dipenuhi keberkahan. Jadi kita harus menghormati orang-orang di sana. Allah melarang kita membuat zalim dan maksiat. Tidak boleh mengganggu orang lain. Terlebih saat kita berada di kota Mekah. Tidak boleh saling menyakiti. Apa kalian ingin berkunjung ke kota Mekah? Pasti dong. Hendaknya
Saat kita berada di sana, kita ikut menjaga kemuliaan dan keamanan kota Mekah. Itu teman-teman, sama seperti di Madinah, namun sedikit berbeda. Di pinggiran kota Mekah ada daratan tinggi bernama Taif. Udaranya sejuk dan banyak perkebunan. Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah dizolimi oleh penduduk Taif. Walaupun Nabi sangat sedih, Nabi tetap sabar sambil berharap agar Allah menjadikan anak keturunan penduduk Taif sebagai orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Masya Allah, begitu mulia Nabi kita Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Semoga Allah memberikan aku rezeki agar bisa terbang ke kota Mekah bersama ayah, ibu, dan adik-adikku untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video review kedua buku ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.